Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Zafira, NRP 1019040060. Di sini saya akan melakukan simulasi sistem kontrol menggunakan microservo. Microservo yang digunakan terdapat dua microservo, di mana terdapat servo 1 dan servo 2. Di mana servo 1 dan servo 2 memiliki respon yang berbeda. Apabila servo 1 terbuka, maka servo kedua akan tertutup. Begitupun sebaliknya, apabila servo 1 tertutup, maka servo 2 akan terbuka. Lalu di sini juga terdapat beberapa komponen. Yang pertama terdapat Arduino Uno, lalu terdapat potentiometer dengan asumsi apabila potentiometer diputar ke kanan mentok dan ke kiri mentok akan menghasilkan kondisi yang berbeda yang ditunjukkan pada servo 1 dan servo 2. Lalu terdapat pula LCD, di mana wiring-wiring terhubung pada LCD yaitu sebagai berikut. Yang pertama, grounding yang terhubung pada arus negatif, lalu VCC yang terhubung pada arus positif, VD yang terhubung pada arus negatif, RW terhubung pada arus negatif, dan LED juga terdapat terhubung pada arus positif, di mana di sini menggunakan resistor untuk pembacaannya. Lalu terdapat pula R5, RS maksud saya, RS yaitu Register Select Enable, dan di sini pin yang digunakan yaitu DP4, DP5, DP6, dan DP7. Di mana pin tersebut, wiring tersebut terhubung pada pin yang terdapat pada Arduino Uno, yaitu pada pin 12, pin 11, 6, 5, 4, dan 3. Kemudian menggunakan sensor analog yaitu potentiometer dengan asumsi yang seperti saya sebutkan tadi, apabila diputar mentok sebelah kanan akan menunjukkan kondisi 0 dan ketinggiannya yaitu 0, dan sedangkan diputar mentok sebelah kiri akan menunjukkan kondisi 100 atau menunjukkan ketinggian levelnya yaitu 100. Nah, potentiometer terdapat 3 pin, yaitu yang pertama terdapat terminal 1 yang terhubung pada arus positif dan terminal 2 yang terhubung pada arus negatif. Lalu terdapat pula sinyal analog atau wiper di sini yang terhubung pada pin pada Arduino Uno yaitu analog A0. Lalu beranjak pada microservonya. Pada microservo menggunakan resistansi 250 kilo ohm dengan ground terhubung pada arus negatif, lalu powernya terhubung pada arus positif, sedangkan sinyal pada servo 1 terhubung pada pin mode 9. Begitu pula pada servo kedua, ground terhubung pada arus negatif dan power terhubung pada arus positif, dan untuk sinyal pada servo 2 terhubung pada pin mode 9, 8 maksud saya. Lalu beranjak pada pengkodingan. Nah, di sini pada pengkodingan deklarasi pin sesuai dengan wiring yang dihubungkan pada LCD yaitu 12, 11, 6, 5, 4, dan 3. Lalu parameter yang digunakan yaitu yang pertama ada MV. Nah, MV di sini merupakan sebagai sinyal keluaran untuk mengendalikan servo kapan servo tersebut akan tertutup maupun terbuka. Lalu terdapat juga SF, yaitu SF ini disetting pada ketinggian 100 karena yang kita inginkan yaitu pada ketinggian maksimal yaitu 100. Di sini terdapat juga PV. PV adalah pembacaan pada potentiometernya. Jadi nanti hasil pembacaan potentiometer akan direcord, akan disetting pada pemrograman ini dengan PV. Lalu terdapat juga error di sini. Lalu yang
ini digunakan, yang pertama ini digunakan untuk servo 1, lalu yang MV1, SP2, SP1, PV1 dan error 1 ini pengkodingan untuk servo kedua. Lalu deklarasi library pada MyServo, deklarasi library yang digunakan yaitu pada MyServo dengan nama servo MyServo underscore 60 NRP saya itu dan nama saya itu Syafa. Nah, lalu yang kedua servo MyServo 1 60 Syafa. Nah, deklarasi ini digunakan untuk memanggil instruksi dari servo, di mana pada MyServo ini yang atas akan membaca keluaran dari pin 9, lalu yang servo MyServo 1 ini akan membaca keluaran dari pin 8. Lalu beranjak pada void setup. Namun sebelum beranjak pada void setup, servo sendiri ini merupakan perangkat listrik yang biasa digunakan pada mesin-mesin yang ada di industri. Sistemnya seperti motor. Lalu pada void setup ini terdapat yaitu yang pertama tadi yaitu library-nya untuk pembacaan yaitu MyServo 60 Syafa pada pin 9 dan MyServo 1 60 Syafa pada pin 8. Lalu di sini terdapat LCD bikin 16,2 yaitu menunjukkan LCD yang digunakan yaitu LCD tipe 16x2. Lalu pada pembacaan awal diinginkan memunculkan yaitu LCD print yang pertama yaitu kendali level, lalu pada baris bawahnya akan dimunculkan NRP yaitu 10 19 04 00 60. Lalu dilakukan LCD clear untuk menghapus pembacaan sebelumnya yaitu delay yang digunakan yaitu selama 2 detik. Lalu beranjak pada void loop. Nah, void loop ini terdapat PV yaitu pembacaan pin analog, yaitu pin analog yang digunakan yaitu A0. Lalu pada PV ini nilai rentan pada PV yaitu antara 0 sampai 1023. Nah, agar mendapatkan nilai PV dengan rentang 0 sampai 100, untuk itu dilakukan normalitas dengan menggunakan persamaan yaitu PV dibagi 1023 dikali 100, di mana 1023 ini tadi maksimal pembacaan dari PV, sedangkan 100 ini nilai tujuan yang ingin kita gunakan. Lalu di sini terdapat error, di mana error ini merupakan pengurangan dari SV dan PV. Lalu untuk menghasilkan sinyal MV dilakukan normalitas dengan nilai kemungkinan error yaitu sebesar 100. Jadi yang persamaan yang digunakan yaitu error dibagi 100, karena nilai maksimalnya di sini 100, maka kemungkinan error yang muncul yaitu sebesar 100. Namun jikalau error yang dihasilkan lebih dari 100 yaitu tepatnya pada 180, yaitu akan menggunakan persamaan ini yaitu tepatnya MV dikali 180. Nah, pengkodingan yang tadi telah saya jelaskan yaitu merupakan pengodingan pada servo 1, sedangkan pada PV1, error 1, MV1 merupakan pengkodingan pada servo 2. Lalu kondisi yang dimunculkan pada saat start simulation yaitu yang pertama ada SV, lalu yang kedua ada PV di bawahnya dengan delay besar 5 micro yaitu oke. Kita akan mulai start simulationnya. Bismillah. Nah, akan dimunculkan kendali level dan NRP. Nah, di sini pada potensiometer menunjukkan nilai 0, di mana akan menunjukkan servo yang satu akan tertutup dan yang keduanya akan terbuka. Lalu pada saat diputar dengan nilai yang menunjukkan mendekati 100, kondisi servo pun berubah, yaitu
akan terdapat servo yang terbuka dan akan terdapat servo yang tertutup. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa kondisi yang dimunculkan sesuai apa yang kita inginkan, yaitu dimunculkan nilai SV dan PV dengan kondisi yang sesuai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.